One, two, three, come on. Halo, assalamualaikum. Nama saya Nava Pranata, kelas 11.5, absen 23 dari SMA 20 Surabaya. Bahas tentang penyebaran virus corona dan pencegahan virus corona. Oke, cara hidup virus COVID-19 atau coronavirus. COVID-19 sama seperti virus-virus lain yang membutuhkan inang. Dalam kasus ini yaitu tubuh manusia untuk membantunya menyebar. Pada dasarnya, virus adalah sebuah potong materi genetik yang tidak dapat melakukan banyak hal dengan sendirinya. Ia harus menyerang tubuh makhluk hidup agar dapat berkembang biak, sebab tanpa tubuh makhluk hidup, virus akan mati. Virus tidak sama dengan bakteri. Ia tidak butuh makan, minum, mengeluarkan kotoran, atau beristirahat. Pekerjaan satu-satunya adalah melakukan reproduksi dengan mengandalkan diri. Akan tetapi, kegiatan ini dapat dilakukan saat virus menemukan inang yang tepat. COVID-19 atau coronavirus bukan satu-satunya penyakit yang disebabkan oleh virus corona. Ada jenis-jenis penyakit yang disebabkan oleh virus corona yang berbeda. Di antaranya adalah SARS, SARS, dan MERS, MERS. Jalur penularan utama dari virus corona atau COVID-19 adalah melalui tetesan. Pasien terinfeksi yang batuk atau bersin mengeluarkan tetesan keluar yang mengandung virus. Virus tersebut akan masuk ke tubuh orang lain saat bernafas atau saat menyentuh permukaan di mana tetesan tersebut menempel. Saat virus corona telah masuk ke dalam tubuh, dengan cepat ia akan menuju belakang tenggorokan dan hidung orang tersebut. Lapisan hidung dan tenggorokan disebut sebagai mukosa. Disinilah virus terbentuk. Paku ini akan menempel sebelum mulai bekerja. Ketika mencapai bagian belakang hidung, virus ini akan mengambil alih sel-sel di lorong hidung. Ia akan masuk ke dalam dan memprogram ulang untuk berhenti melakukan pekerjaan apapun dan hanya fokus untuk membuat lebih banyak virus. Setelah sel tersebut menghasilkan lebih banyak virus daripada kapasitasnya, virus pun akan meledak dan menempelkan diri ke sel-sel yang berdekatan, kemudian menggunakannya sebagai tempat untuk reproduksi dan siklus kembali berulang. Penghancuran sel-sel di hidung dan tenggorokan akan menyebabkan batuk, kering, dan sakit tenggorokan. Rasa sakit yang dirasakan adalah tanda bahwa sel berada dalam kesulitan dan sedang dihancurkan. Tahap selanjutnya adalah demam. Pada tahap ini, sistem kekebalan tubuh atau imun telah menyadari adanya benda asing di dalam tubuh. Bahan kimia yang disebut sebagai pirogen pun dilepaskan oleh sistem imun. Zat ini menginstruksikan otak untuk menaikkan suhu tubuh, menyebabkan seseorang mengalami demam tinggi yaitu sekitar 37,8 derajat Celcius atau lebih. Demam membantu tubuh untuk memicu bagian lain dari sistem kekebalan tubuh untuk mulai bekerja dan juga menciptakan lingkungan yang tidak menguntungkan atau berlawanan dengan virus. Ada pendapat yang mengatakan bahwa demam membantu melawan infeksi. Tetapi, karena demam merupakan penanda tidak sehat, orang mencoba untuk menurunkannya. Namun, gejala demam, batuk, maupun sakit tenggorokan adalah waktu di mana gejala berakhir di sebagian besar orang. Dalam waktu 5-7 hari, kekebalan tubuh akan memberikan respon yang cukup untuk menghancurkan virus dan orang tersebut pun akan pulih. Jika terjadi komplikasi. Namun, ada sebagian orang yang sistem imunnya tidak dapat merespon dengan cepat, sehingga virus akan terus menyebar. Saat virus mengadakan diri dan menginfeksi lebih banyak sel di dalam tubuh, ia turun menuju paru-paru. Di sini, virus menyerang sel-sel di paru-paru. Kondisi ini membuat paru-paru kesulitan melakukan tugasnya, mengambil oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Oleh karena itu, paru-paru akan bekerja lebih keras dan orang tersebut akan mengalami sesak nafas. Inilah yang menyebabkan virus corona dikaitkan dengan kesulitan bernafas. Saat virus menyerang, semakin banyak bagian paru-paru
akan terjadi peradangan dan mereka mulai dapat mengisinya dengan cairan dan nanas sehingga terjadi pneumonia. Jika paru-paru terus membengkak dan terisi dengan banyak cairan, pasien mungkin membutuhkan ventilator. Saat itu ada resiko kematian jika paru-paru tidak mau bekerja. Beberapa orang juga melaporkan diare sebagai salah satu gejalanya. Penyebabnya adalah karena virus mungkin dapat keluar dari saluran hidung Anda dan menuju usus. Kondisi ini menyebabkan masalah juga sehingga orang dengan gejala ringan dapat pula mengalami diare. Melihat kemungkinan tersebut, risiko penularan virus melalui feses dapat dikatakan kecil. Saat ini, para profesional medis masih terus meneliti media penularan ini. Hingga sekarang, situasi masih terus berkembang dan kajian tentang virus ini masih terus diperbaharui. Berikut adalah pencegahan COVID-19 atau coronavirus. Yang pertama, hindari berpergian ke tempat-tempat umum yang ramai pengunjung. Yang kedua, gunakan masker saat beraktivitas di tempat umum atau keramaian. Yang ketiga, rutin mencuci tangan dengan air dan sabun atau hand sanitizer yang mengandung alkohol minimal 60%. Yang keempat, jangan menyentuh mata, mulut, dan hidung sebelum mencuci tangan. Yang kelima, hindari kontak dengan hewan, terutama hewan liar. Yang keenam, masak daging sampai benar-benar matang sebelum dikonsumsi. Yang ketujuh, tutup mulut dan hidung dengan tisu saat batuk atau bersin, kemudian buang tisu ke tempat sampah. Yang kedelapan, hindari berdekatan dengan orang yang sedang sakit, demam, batuk, atau pilek. Yang kesembilan, jaga kebersihan benda yang sering disentuh dan kebersihan lingkungan. Untuk orang yang diduga terkena COVID-19 atau termasuk kategori ODP, orang dalam pemantauan, ada beberapa langkah yang bisa dilakukan agar virus corona tidak menular ke orang lain, yaitu yang pertama, jangan keluar rumah kecuali untuk mendapatkan pengobatan. Yang kedua, periksakan diri ke dokter hanya bila Anda mengalami gejala gangguan pernafasan yang disertai demam atau memenuhi kriteria PDP, pasien dalam pengawasan. Yang ketiga, usahakan untuk tinggal terpisah dari orang lain untuk sementara waktu. Yang keempat, larang dan cegah orang lain untuk mengunjungi atau menjenguk Anda sampai Anda benar-benar sembuh. Yang kelima, sebisa mungkin jangan melakukan pertemuan dengan orang yang sedang sakit. Cukup sekian, terima kasih.